Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga hari-hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan semangat ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul jama'ati khairum min salatil fadhi bi 27 darajah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang pentingnya salat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Bahkan dalam riwayat lain, salatun ma'al imami afdalu min 25 salatan yusalliha wahdah. Salat seseorang bersama imam itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, nilainya 25 kali lipat. Kita tidak mempersoalkan tentang angka 25 ataupun 27, yang jelas bahwa Rasulullah SAW di hadis ini menyatakan bahwa berjamaah itu begitu penting, yang terkadang beliau simbolkan dengan angka. Sebetulnya targetnya bukanlah angka, tapi target sholat berjamaah itu adalah membangun hubungan antara si imam dan si makmum. Membangun hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Karena sejatinya spirit jamaah itu tidak hanya untuk dalam ibadah berjamaahnya, tapi juga diharapkan berpengaruh kepada kehidupan mereka dalam kesehariannya. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sholat berjamaah dan saking pentingnya posisi imam, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa sabda Rasulullah? Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam itu seorang penjamin dan si muadzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Lalu apa sabda Rasulullah dalam bentuk doa? Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah dosa para muadzin. Jadi posisi imam dalam salat berjamaah itu didoakan oleh Rasulullah dengan doa bimbingan, Allahumma arsyid al-a'immah. Ya Allah, bimbinglah para a'immah. Artinya, seorang imam yang menjadi mursyidnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang dimintakan oleh Rasulullah untuk menjadi pembimbing para imam. Maka posisi imam layak dikatakan mursyid dalam hal salat berjamaah. Mengapa? Karena posisi imam menggantikan posisi yang dulu pernah dilakoni oleh Rasulullah SAW dan berikutnya dilakoni oleh para sahabat beliau seperti Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Bakar dan Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lainnya ketika dikirim ke daerah-daerah yang berbeda. Saking pentingnya salat berjamaah, sahabat Durmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat tentang ayat salat khauf. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum. Dalam kondisi mencekam, perperangan, tetap Allah menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah, apalagi kita dalam kondisi damai. Kepemimpinan dan hubungan seseorang dengan jamaahnya tidak hanya dilakukan dalam salat berjamaah. Kita ingat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melakukan perjalanan, apabila kalian bertiga, maka angkatlah satu orang sebagai pemimpin. Supaya apa? Supaya kita tertata, supaya ada kata yang didengar. Maka dalam ibadah salat berjamaah pun demikian. Ada orang yang didengar. Ada orang yang menjadi fokus para jamaah. Ada orang yang menjadi panutan semua umat. Maka pentingnya jamaah itu terbentuk dalam salat berjamaah. Dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh jamaah itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata ibadah sholat berjamaah itu tidak hanya sebatas ritual belaka, tapi harus terbentuk dalam kehidupan sosial, yaitu hubungan emosional antara imam dan makmum satu sama lain.
Begitulah pentingnya ibadah sholat jamaah, sahabat Rumi semuanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya seseorang mampu, ya, diberikan kemampuan istiqamah untuk sholat berjamaah, sholat dengan imam 40 hari berturut-turut, maka Allah berikan bara'atan, 2 kebebasan. Kebebasan pertama, bara'atu minan nar, kebebasan dari neraka. Yang kedua, bara'atu minan nifaq, kebebasan dari sifat nifak yang ada dalam diri kita. Mari kita balikan cermin, hadapkan pada diri kita, apakah kita sudah bisa melakukan sunnah Rasulullah yang ini? Tatap pada diri kita, jangan tatap kepada orang lain. Oh, dia tidak sholat jamaah. Oh, dia seorang kiai tapi kok nggak sholat jamaah. Oh, dia seorang habib kok tidak sholat jamaah. Nggak usah kita sibuk dengan orang lain. Tatap diri kita, perhatikan diri kita, apakah kita sudah pantas mendapatkan bara'atan, 2 kebebasan tadi. Demikian pentingnya sholat berjamaah sekilas sebagai pengantar untuk adab-adab selanjutnya, baik adab seorang imam, adab-adab seorang makmum, dan adab-adab yang harus dipenuhi antara imam dan makmum sekaligus. Demikian, terlebih dan terkurang, al-fakir mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.